Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang di channel Abil Maiwa. Jadi pada video kali ini kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru ya seputar gaji dan tunjangan P3K golongan 9 setelah menerima SK P3K 2022-2023 Bapak Ibu ya. Jadi di sini kita akan bahas 4 besaran gaji berbeda guru P3K setelah menerima SK P3K 2022-2023. Tapi disclaimer sebelum kita lanjut pada video ini, bahwasanya bisa jadi apa yang kami sampaikan mengenai besaran gaji itu tidak sama persis dengan yang Bapak Ibu terima. Penyebabnya itu karena kami belum mendapatkan data akurat di bagian tunjangan seperti tunjangan seperti potongan ya, potongan BPJS, kemudian JKK, tapera dan sebagainya. Di situ terkadang ada perbedaan yang menyebabkan selisih yang kami sampaikan dengan apa yang Bapak Ibu terima. Tapi sebetulnya tidaklah jauh berbeda sebenarnya. Oke, sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar bisa mendapatkan update informasi terbaru dari kami. Untuk video-video berikutnya, kemungkinan besar di channel ini akan ada tambahan segmen video-video yang bukan membahas P3K, mungkin itu dimulai di bulan depan. Oke, kita langsung saja to the point terkait besaran gaji yang diterima berbeda meski sama golongan 9. Ini banyak yang mempertanyakan ya, gaji yang diterima atau gaji yang masuk di rekeningnya itu berbeda padahal sama-sama golongan 9. Apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Di sini kami sudah memiliki ledger gaji P3K 2021. Ini bisa menjadi patokan kita Bapak Ibu ya. Langsung saja kita to the point ke informasinya. Nah, berdasarkan Perpres nomor 98 tahun 2020, ini resmi Bapak Ibu ya, karena langsung dari peraturan presiden ya. Di sini kita lihat ya, ada daftar gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Bapak Ibu, yang mana kalau kita perhatikan untuk golongan P3K, baik itu P3K teknis kesehatan ataupun P3K guru, itu dihitung mulai dari golongan 1 sampai golongan 17. Nah, untuk saat sekarang ini yang paling banyak diangkat menjadi ASN P3K itu adalah golongan 9, atau kalau kita kaitkan atau setarakan dengan PNS, berarti itu masuk dalam golongan 3A Bapak Ibu ya. Yang mana untuk golongan 3A dengan masa kerja 0 tahun sampai 1 tahun, itu gaji pokoknya itu adalah 2.966.500. Sangat ya, jauh lebih besar atau jauh lebih tinggi daripada gaji guru PNS golongan 3A ya, seperti itu. Beda-beda 300-400 kayaknya kalau tidak salah. Tapi yang membedakan itu karena memang ada potongan di P3K yang tidak ditanggung oleh pemerintah, sedangkan di PNS itu ditanggung, sehingga sebenarnya sama Ji. Nah, logikanya seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, tapi bersyukur yang sudah jadi PNS ya, karena intinya yang PNS itu kan sudah menjadi pegawai negeri sipil, yang P3K juga sudah jadi P3K, sama-sama ASN. Jadi tidak ada perbedaan. Langsung saja kita bahas di sini Bapak Ibu. Yang pertama di sini kami buat semacam prediksi, meskipun apa yang Bapak Ibu dapatkan nanti tidak sama persis, tapi tidak menutup kemungkinan itu hasilnya tidak jauh berbeda. Contoh misalkan di sini ya, untuk gaji pokok dari P3K golongan 9 itu sebesar 2.966.500. Kemudian tunjangan istri sekitar 296.650, tunjangan anak sekitar 59.330 per satu anak, dan tunjangan beras sebesar 217.260. Nah, untuk penghasilan brutonya Bapak Ibu ya, atau penghasilan kotor ini mencapai 3.539.740 rupiah untuk guru berstatus ASN P3K tanggungan istri 1 dan anak 1. Berarti ini sudah berkeluarga. Gaji brutonya itu sekitar 3,5 juta. Berarti yang masuk di rekeningnya itu saya perkirakan sekitar 35-34
atau 33 Bapak Ibu ya. Ini kita prediksi seperti itu supaya tidak jauh berbeda. Karena yang membedakan itu terkadang di bagian potongan. Kami susah memprediksi kalau di bagian potongan Bapak Ibu. Jadi garis besarnya yang kami pastikan itu adalah terkait dengan tunjangan istri, tunjangan anak, dan tunjangan beras, yang memang sudah pasti ya, sudah pasti memang. Tunjangan beras ini sebenarnya 72.000 Bapak Ibu. Cuman karena kita 3 orang, berarti dikali 3 berarti mencapai sekitar 217.260.000 rupiah. Seperti itu ya. Ini baru perkiraan saja penghasilan brutonya. Nah, kalau kita perhatikan di tabel ini Bapak Ibu, ada 4 kategori. Yang pertama itu yang belum menikah, yang suami istri belum ada anak, berarti ceritanya ini dia suami istri tapi belum dikaruniai anak. Kemudian ada suami istri anak 1, dan ada suami istri anak 2. Sebenarnya di sini nanti masih ada tambahan ya. Ada janda beranak 1 ya, seperti itu. Nah, ada duda beranak 1, beranak 2, seperti itu logikanya ya. Itu sebenarnya dari segi penghasilan itu sudah sangat mempengaruhi perbedaannya Bapak Ibu ya. Nah, contoh kita lihat yang belum menikah di sini, contoh kecil yang belum menikah ya. Itu gaji pokoknya itu sekitar 2.966.500. Untuk yang lainnya sama. Nah, cuman kalau yang belum menikah itu berarti belum diberikan tunjangan istri, tunjangan anak. Nah, itu yang mempengaruhi sekali Bapak Ibu ya. Mempengaruhi sekali, sehingga kita lihat untuk tunjangan yang dia dapatkan itu adalah tunjangan fungsional dan tunjangan beras aja. Jadi perkiraan gaji pokok yang diterima adalah, gaji kotor yang diterima adalah 3,2 juta. Nah, jadi sangat berbeda dengan suami istri yang belum ada anak. Kalau suami istri belum ada anak, berarti ada tunjangan istrinya tapi tidak ada tunjangan anaknya. Nah, jadi otomatis dia dapat 3 jenis tunjangan yang melekat di gaji. Yang pertama tunjangan istri, tunjangan fungsional, dan tunjangan beras. Sehingga kalau dijumlahkan total penghasilan kotor yang belum dipotong yang masuk di rekening, total gaji kotor yang diterima dan belum ada potongan, ini belum dipotong. Kalau dipotong berkurang lagi gajinya. Itu sekitar 3,5 juta, 3.592.990, atau kita bisa garis bawahi 3,6 juta. Kemudian untuk suami istri tapi ada anak 1. Nah, kalau ada anak 1 berarti sudah ada tanggungan 1 Bapak Ibu. Itu sekitar 59.330. Untuk tunjangan istri 296.650. Nah, ada tunjangan fungsional umum, tunjangan beras seperti di tabel Bapak Ibu perhatikan, itu dia dapatkan sekitar 3738 ya, 3,7 juta, 3,8 juta kotor ya, seperti itu. Kemudian untuk suami istri anak 2. Nah, berarti dia punya 2 tanggungan ya, berarti 118.660 untuk anak, 296.650 untuk istri, 185.000 untuk tunjangan fungsional, dan tunjangan beras itu sekitar 289.650. Berarti yang dia terima itu sekitar 373839, hampir mendekati di situ Bapak Ibu. Itu kotornya. Nanti belum dipotong di potongannya. Cuman kami belum berani terlalu membahas ini yang dipotong-potong karena kayaknya tidak pas dengan yang ada di kenyataan nantinya Bapak Ibu. Sehingga kami perkirakan saja di gaji brutonya saja atau gaji kotornya. Tapi tidak bakalan jauh berbeda dengan gaji yang masuk di rekeningnya nanti Bapak Ibu. Pasti beda-beda 100-200 ribu aja, seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalkan artinya istri janda anak 2. Nah, kalau istri janda anak 2 berarti istilahnya suaminya sudah meninggal dunia. Berarti otomatis tunjangan suami itu dihapus Bapak Ibu. Awalnya dia dapat tunjangan suami karena suaminya sudah meninggal, berarti tunjangan suami itu dihapus. Jadi otomatis gajinya berkurang sekitar 300.000. Nah, itu pengaruhnya ya. Itu yang membedakan. Nah, seperti itu, janda 1 anak atau duda 1 anak, itu seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalkan suami istri anak 3? Nah, kalau suami istri anak 3, 1 anak itu tidak masuk di tanggungan Bapak Ibu ya. Yang ditanggung itu cuma 2, yang satunya itu tidak. Dia itu swasta, dia terhitung swasta, atau di bahasa kasarnya itu tidak masuk dalam tunjangan keluarga. Berarti tidak termasuk dikatakan sebagai anak yang ditanggung oleh PNS, seperti itu ya. Nah, dia seperti swasta kalau seperti itu Bapak Ibu ya, karena tidak ditanggung oleh negara, logikanya seperti itu. Oke, mungkin ya seperti ini. Kemudian di sini kita lihat ya Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan. Nah, ini jumlah potongannya. Nah, di sini Bapak Ibu coba perhatikan gaji bersih take home pay.
tidak usah kami sebut, tapi kemungkinan besar sedikit ada perbedaan nantinya dengan gaji yang masuk di rekening Bapak Ibu. Itu yang membedakan, karena di sini ada perbedaan di bagian sini Bapak Ibu ya, ada perbedaan di bagian sini. Tapi kami coba akali dengan memposting ini juga Bapak Ibu. Kayaknya ini yang agak mendekati sekali yang ini. Nah, di sini ya. Nah, ini kan seperti ini. Misalkan suami istri 2 anak ya. Gaji bersih yang diterima itu sekitar 3.700.000. Suami istri anak 1, gaji bersih yang diterima itu sekitar 3,5 juta. Suami istri belum ada anak, gaji yang diterima 3,4 juta. Janda duda anak 2 itu yang dia terima 3.300.000. Janda duda anak 1 itu yang dia terima adalah 3,2. Bujang atau gadis itu yang dia terima adalah 3 juta. Nah, 3.093.000. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Oke. Nah, kemudian untuk membuktikan di sini kita bisa lihat lagi Bapak Ibu ya, ledger gaji P3K 2021. Ini jelas di sini. Cuman yang tampil di sini baru pembulatan untuk jumlah kotor yang diterima Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah, untuk lebih pasnya nanti ya tunggu aja masuk di rekening kalian semua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.